apabila ingin berkiprah harus keluar, simple, mudah sekali sebenarnya. Berhenti, mau selesai lah maksudnya begitu. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Ulang perintah segera. Tapi kenyataan ini yang kami dapatkan. Lebih baik kita mengalah. Antasari ini segera diproses. Nah, perintah segeranya bisa saja ditindaklanjuti dengan cara membuat SMS itu kan. Bendera kita masalah diturunkan, diinjak-injak. Tapi inisiator untuk saya yang jadi dikriminalisasi itu dari situ. Mohon maaf. Antasari bernyanyi, SBY masuk bui. Sekitar pukul 17 lebih sedikit, saya tidak sengaja menonton TV di stasiun Metro TV yang sedang menayangkan secara live pengakuan Antasari terhadap kasus yang pernah menimpa dirinya sekitar 9 tahun yang lalu. Jujur, saya kaget mendengar pengakuan Antasari yang menurut saya itu sangat dan amat berani. Saya melihat amarah yang terpendam yang begitu lama dalam raut muka Antasari yang terbilang sudah tidak muda itu. Namun di balik itu, saya melihat Antasari begitu mantap dan rasa takut dalam menyampaikan fakta yang terjadi terhadap dirinya. Antasari, sebagaimana yang diketahui bahwa beliau itu pernah dipenjara dengan tuduhan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnain, kini sudah bebas berkat grasi oleh Presiden Jokowi. Hari ini, Antasari melaporkan kepada Bareskrim tentang dugaan adanya kriminalisasi atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Antasari melaporkan dengan dugaan adanya penghilangan bukti kasus pembunuhan Nasruddin. Tak tanggung-tanggung, secara terang-terangan dalam wawancara yang dilakukan terhadapnya di Metro TV, beliau itu menyebutkan bahwa SBY merupakan salah satu orang yang ada di balik penahanan dirinya. Menanggapi pengakuan langsung, gamblang dan tanpa tedeng aleng-aleng. Ini tak lupa pula SBY melakukan cuitan pamungkas untuk membantah pengakuan Antasari. Bisa ditebak dan sangat mudah untuk diprediksi bahwa bantahan SBY tidak jauh-jauh dari fenomena Pilkada DKI yang berlangsung. Saya sedikit tertawa saja mendengar cuitan SBY yang dibacakan oleh pembawa acara di TV. Bagaimana tidak? Kenapa kasus sebesar dan sevital itu dengan mudahnya dimanfaatkan oleh Antasari untuk kepentingan politik yang bahkan beliau saya tidak punya kepentingan dalam politik. Saya melihat dalam diri Antasari ini hanya mengingatkan kejujuran dan juga keadilan bagi dirinya dan bagi hukum di Indonesia, agar hukum di Indonesia itu tidak terus-terusan menyembunyikan keburukan kelam pada masa pemerintahan SBY. Ya, hanya itu yang saya lihat dari diri Antasari saat diwawancarai secara langsung. Antasari menjawab dengan tegas bahwa beliau memilih membuka pengakuan secara langsung pada hari ini, 14 Februari, bertepatan dengan sehari sebelum Pilkada DKI Jakarta, bukan dikarenakan alasan politik, melainkan karena permintaan dari adiknya, Nasruddin Zulkarnain, dengan pertimbangan bahwa tanggal 14 bertepatan dengan tanggal meninggalnya Nasruddin Zulkarnain. Merangkum hasil pengakuan dari pernyataan yang diberikan oleh Antasari tadi, bahwasanya kasus kriminalisasi yang terjadi pada dirinya ini berkaitan dengan penahanan yang beliau lakukan terhadap besan SBY atas kasus korupsi. Antasari menjelaskan bahwa SBY itu sempat marah karena penahanan besan itu tidak dikomunikasikan terlebih dulu dengan dia. Wah, padahal menurut pengakuan Antasari, beliau sudah itu komunikasikan dengan Hatta Rajasa selaku mediator Antasari dari SBY ketika itu. Padahal dalam kasus ini Hatta Rajasa yang lupa menyampaikan pesan Antasari kepada SBY sehingga SBY marah dan merasa tidak ada komunikasi dalam penahanan si besan kesayangan itu. Besan kok dua-duanya tidak ada yang beres ya. Ups. Udah gitu aja. Yang jadi korban ya malah orang-orang benar. Sungguh ada apa ini dengan golongan orang-orang ini? Lebih cetar dan mengguncang lagi ketika Antasari menyebut bahwa Ibas terlibat dengan kasus ITKP. Bagaikan petir yang menyambar SBY di sore hari yang sejuk. SBY semakin kalang kabut bebannya. Penciuman terhadap keterlibatan Ibas pada kasus ITKP sepertinya dijadikan kesempatan emas untuk membungkam Antasari. Sekali terpotong Antasari, Ibas dan Aulia Pohan lolos. Sungguh luar biasa. Saya tersentuh ketika berkali-kali Antasari menyatakan bahwa beliau tidak takut dengan segala konsekuensi hukum dan sosial yang akan diterima dengan adanya pengakuan itu. Antasari terlihat sangat mantap dan yakin bahwa apa yang beliau katakan adalah benar.
Sehingga bahkan resiko mati pun akan diterima jika memang itu harus. Sungguh mengharukan. Pembelaan yang diberikan SBY ini sangat memperlihatkan bahwa SBY memang benar-benar sosok yang berambisi besar. Seorang koruptor dilindungi oleh SBY dengan amat kokoh sampai memasukkan orang-orang jujur dan bersih ke dalam penjara dengan fitnah yang kecil. Cinta segitiga. Atau malah pembelaan ini adalah bentuk kepanikan SBY karena mencium bau buih. Jika hukum dapat ditegakkan dan Antasari dapat memperoleh keadilan, bukan hal yang mustahil jika SBY segera merasakan tinggal di penjara. Seperti Antasari dan juga dua besan pertamanya itu. Sendirian, meninggalkan orang-orang yang dibela dengan segala macam cara. Lebih mengherankan lagi, masa tahanan Auliaullah yang awalnya 4,5 tahun itu berubah menjadi 1,5 tahun. Setelah SBY menjabat kembali menjadi presiden. Sangat mengesankan. Ambisi mantan presiden kita ini ya. Semua sanak keluarganya dibela habis-habisan. Hingga semua cara di luar logika dilakukan. Bela yang benar sih baik. Tapi kalau bela yang salah, sangat tak manusia. Setelah kasus sampai dan akan menetapkan bebasnya, kini SBY juga tengah memperjuangkan nasib anaknya dari ancaman pengapungan. Termasuk cuitannya yang terbaru ini. Ingat Pak, Agus berhak mencalonkan diri jadi gubernur DKI kok. Yang tidak berhak itu adalah membela pada yang salah dan menghalalkan segala cara. Mau sampai kapan Anda bermain-main dengan kebenaran? Apa tidak capek? Apa sudah menjadi kebiasaan bagi Anda melakukan yang salah dan menganggap fitnah benar? Baiklah, para pemirsa, itulah salah satu keburukan masa pemerintahan SBY. Semoga Antasari memperoleh keadilan di mata hukum. Semangat Pak Antasari, doakan.